1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio dan sebuah berita yang menyatakan bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Hal ini membuat Syahrir bersemangat untuk menemui dan memberitahukan kepada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Syahrir mengajak Muhammad Hatta menemui Insinyur Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan kekalahan Jepang, tetapi Insinyur Soekarno menolaknya. 15 Agustus 1945 pukul 22 di rumah Insinyur Soekarno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Soekarni, dan Hairul Saleh, dan golongan tua Ahmad Subarjo, Sudiro, dan Sayuti Melik. Mereka mendesak Insinyur Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4 pagi, rombongan pemuda menculik Muhammad Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Rombongan pemuda kemudian menculik Insinyur Soekarno. Ketika tiba, golongan pemuda disambut oleh Ibu Fatmawati. Golongan muda mendesak Insinyur Soekarno untuk ikut ke Rengas Dengklok. Insinyur Soekarno dan Ibu Fatmawati berangkat menuju ke Rengas Dengklok. Rombongan pemuda yang membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok. Muhammad Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Insinyur Soekarno. 17 Agustus 1945 dini hari, di ruang makan rumah Laksamana Maida yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andus Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sudiro, Soekarni, Hairul Saleh, Wikana, dan Sayuti Melik untuk merumuskan naskah proklamasi. Insinyur Soekarno menuliskan naskah proklamasi pada selembar kertas dan berdiskusi bersama golongan tua serta golongan muda. Setelah naskah tersebut selesai, Soekarni mengusulkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk menandatangani naskah tersebut atas nama bangsa Indonesia.
Sayuti Melik diperintahkan oleh Insinyur Soekarno untuk mengetik naskah proklamasi yang kemudian diperbanyak untuk disebarkan ke seluruh penjuru. Salah satu hasil perundingan tersebut juga mengenai penetapan tanggal proklamasi, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi akan dibacakan pada pukul 10 pagi. Kemudian, Insinyur Soekarno meminta Ibu Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Insinyur Soekarno Muhammad Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti oleh Ibu Fatmawati. Detik-detik pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Yang terkesan, 17 Agustus kita telah merdeka. Perjuangan para pahlawan tak sia-sia. Terluka parah bahkan hilang nyawa pun rela demi melihat generasinya hidup damai sentosa.